Kabupaten Bogor memiliki kurang lebih 5,4 juta penduduk dengan jumlah pengangguran 308.165 orang atau 10,64%. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan kompetensi tenaga kerja dengan target 0,43% dan 2 sasaran, yakni terwujudnya pemenuhan lapangan kerja dengan target 20,85% dan terfasilitasinya kebijakan transmigrasi pemerintah pusat dengan target 100%. Tugas Dinas Tenaga Kerja membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, serta tugas pembantuan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memiliki sekretariat dan 3 bidang, yaitu bidang pelatihan dan produktivitas kerja, bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang hubungan industrial dan syarat kerja, serta mempunyai 1 unit pelayanan teknis Balai Latihan Kerja atau UPT-BLK. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja membantu Kepala Dinas dalam mengurusi kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan melaksanakan 1 program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota dengan 8 kegiatan dan 30 subkegiatan. Subkoordinator program dan pelaporan membantu sekretaris menjalankan kegiatan pelaksanaan forum perangkat daerah penyusunan renja perubahan dan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 sampai 2026. Selain itu, penyusunan RKA, RKA perubahan, DPA perubahan, pembuatan Jankin dan Jankin perubahan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, LKIP, dokumen kelengkapan LKPJ, laporan tahunan, laporan FKIN dan laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2022 serta publikasi kinerja. Subbagian keuangan melaksanakan kegiatan pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan keuangan dinas, pembuatan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Dinas Tenaga Kerja. Subbagian umum dan kepegawaian memiliki tugas membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian dinas. Dalam menjalankan tugasnya dibantu Arsiparis yang memperoleh penghargaan dengan predikat memuaskan pada kegiatan Lomba Arsipelago tingkat Kabupaten Bogor. Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan kompetensi dan produktivitas kerja. Bidang pelatihan dan produktivitas kerja memiliki 1 program, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dibantu 3 subkoordinator, antara lain Subkoordinator Pelatihan dan Pemagangan yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penerapan metodologi dasar pada lembaga latihan swasta atau LLS yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2022 di New Ayuda Hotel Jalan Raya Puncak Megamendung Bogor. BIMTEK Penerapan Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan pada 25 sampai 26 Juli 2023 di New Ayuda Hotel Puncak Megamendung Bogor. Adapun subkoordinator produktivitas yang melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas kepada perusahaan kecil angkatan ke-1 pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2022 di Hotel New Ayuda Megamendung Puncak Bogor. Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2023 bertempat di Hotel New Ayuda Megamendung Puncak Bogor. Subkoordinator produktivitas juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten atau kota tanggal 13 Juni 2022 di Hotel Darmawan Park Sentul Babakan Madang Bogor. Subkoordinator Standarisasi dan Kompetensi bertugas memimpin dan mengordinasi kelompok substansi standarisasi dan kompetensi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi standarisasi kompetensi bagi LPK di Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Maret 2022 di Aula Dinas Tenaga Kerja Lantai 2. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja angkatan 1 tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2022 di Learn Hotel Megamendung Bogor. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja angkatan 2 di Gumilang Hotel pada tanggal 21 sampai 23 November 2022.
Bidang penempatan dan perluasan kerja mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan transmigrasi, serta penempatan kerja dan perluasan kerja. Bidang penempatan dan perluasan kerja memiliki 3 program: program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program pembangunan kawasan transmigrasi terdiri dari 7 kegiatan dan 12 subkegiatan. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seksi transmigrasi yang melaksanakan kegiatan penyuluhan transmigrasi dari Januari sampai dengan Desember 2022 di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Putri, Taman Sari, Kelapa Nunggal, Gunung Sindur, Ciseeng, Bramaga, Cilengsi, Parung, Kemang, Ciawi, Citerap, Sukarajo, Babakan, Madang, Bojonggede, dan Tajur Halang. Subkoordinator penempatan kerja memiliki program Pancakarsa, yaitu Bogor Career Center yang dapat diakses secara online dan memiliki berbagai layanan, antara lain layanan pencari kerja, pendaftaran pelatihan kerja, layanan sertifikasi, dan pendaftaran antrean online Dinas Tenaga Kerja. Bogor Career Center juga mempermudah masyarakat dalam pembuatan kartu AK1 atau kartu kuning. Selain program Pancakarsa, Subkoordinator Penempatan Kerja juga melaksanakan 1 program dan beberapa subkegiatan, yaitu program perencanaan tenaga kerja dengan melakukan evaluasi terhadap rencana tenaga kerja Kabupaten Bogor tahun 2017 sampai 2022 dan penyusunan naskah akademik peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang restribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang tenaga kerja asing. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja Angkatan 1 dan Angkatan 2 di Hotel New Ayuda dan di Hotel Gerbera dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 40 orang yang bertujuan mencari minat bakat pencari kerja untuk dapat ditempatkan di perusahaan. Evaluasi pelayanan dan pengembangan aplikasi Bogor Career Center sebagai pusat data, pusat informasi dan pusat pelayanan ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang akan diintegrasikan dengan aplikasi sistem ketenaga kerjaan Kementerian Ketenagakerjaan melalui program Satu Data Ketenaga Kerjaan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian LPTKS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 2 Juli 2022 bertempat di Hotel New Ayuda. Subkoordinator Perluasan Kerja melaksanakan kegiatan bimbingan teknis manajemen usaha pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2022 di Hotel New Ayuda Puncak Bogor. Pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2022 di Hotel New Ayuda. Dan pada tanggal 8 sampai 10 Desember 2022 bertempat di Hotel New Ayuda. Subkoordinator Perluasan Kerja menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan wirausaha baru dalam rangka menciptakan tenaga kerja mandiri pada tanggal 11, 12, 14, dan 15 Maret 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru sablon di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya. Pada tanggal 12, 13, 14, dan 16 April 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang perbengkelan di Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, dan skema budidaya ulat Jerman di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin. Pada tanggal 26 sampai 29 Juli 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang skema budidaya ulat Jerman di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Pada tanggal 17 sampai 20 Oktober 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang skema sablon di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo. Pada tanggal 2 sampai 7 Desember 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang skema sablon di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas. Pada tanggal 5 sampai 8 Desember 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang skema perbengkelan di Desa Cikeasu di Kecamatan Gunung Putri. Pada tanggal 6 sampai 9 Desember 2022 mengadakan pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha baru bidang skema perbengkelan di Desa Cipenjo, Kecamatan Cilengsi. Adapun bidang hubungan industrial dan syarat kerja bertugas membantu kepala dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan organisasi pekerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bina syarat kerja. Memiliki tugas utama diantaranya memberikan pelayanan mediasi bagi perusahaan dan buruh atau pekerja yang berselisih hubungan industrial ketenaga kerjaan,
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subkoordinator Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja dengan kegiatannya yaitu pada tanggal 16 Maret 2022 melaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kerjasama atau disebut LKS Bipartit di Aula Dinas Tenaga Kerja Lantai 2. Sosialisasi BPJS dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 di Fishing Valley. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Aula Dinas Tenaga Kerja Lantai 2. Pelaksanaan sidang tripatrit antara DPC Apindo Kabupaten Bogor, perwakilan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja, dan unsur pemerintah dari bagian hukum Sekretariat Daerah, Bapeda Litbang, Disdagin, Diskop UKM, dan Dinas Tenaga Kerja. Merumuskan kegiatan yang dilaksanakan dan bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, dilaksanakan pada bulan Maret dan Desember 2022, bertempat di Hotel Darmawan Park Sentul Babakan Madang, Bogor. Edukasi pembentukan LKS Bipartit diselenggarakan pada bulan November 2022 di Grand Mulia Hotel and Convention Kecamatan Sukaraja. Dan penilaian pekerja teladan pada bulan Juni 2022 yang diikuti oleh 10 perusahaan hasil seleksi di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan penghargaan diberikan oleh Bupati Bogor di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Subkoordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibantu oleh Mediator Hubungan Industrial dengan tugas utama melaksanakan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mengeluarkan anjuran. Apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penanganan demo dan unjuk rasa, baik yang dilaksanakan di perusahaan ataupun di Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Bupati Bogor. Subkoordinator Bina Syarat Kerja melaksanakan kegiatan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPKAP, merumuskan dan merekomendasikan usulan penetapan upah minimum kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah sebagai Ketua DPKAP, dan pada tahun 2022 pelaksanaan rapat DPKAP dilaksanakan sebanyak 4 kali. Melaksanakan monitoring peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja waktu tertentu ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja memiliki unit pelaksanaan teknis Balai Latihan Kerja atau UPTBLK. UPTBLK Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan profesional dengan meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan berbasis kompetensi. UPTBLK Kabupaten Bogor tahun 2022 melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 680 orang, yang 100 orang diantaranya dilaksanakan di UPTBLK dan sisanya dilaksanakan tersebar di wilayah Kabupaten Bogor dengan program Mobile Training Unit atau kerjasama dengan perusahaan atau perhotelan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Dalam mencapai indikator tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan rata-rata capaian indikator kinerja utama 152,07 atau predikat kerja sangat tinggi. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mencapai 0,99% atau 230,87%. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten atau kota mencapai 26,13% atau 125,34% dan kebijakan transmigrasi pemerintah pusat mencapai 100%. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terus berupaya mewujudkan masyarakat berkualitas, transmigrasi yang produktif, serta iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju, nyaman, dan berkeadaban. Dinas Tenaga Kerja kompeten.